Fathul Qadisiyati utawi iki iku penaklukan negara Qadisiyah. Arsala ngutus sapa Sa'dun Sa'id bin Abi Waqqas rusulan ing pira-pira utusan ila Malikil Fursi maring raja Persia. Itu waktu dulu ya. Lihat supaya ngajak sapa Sa'id bin Abi Waqqas hu ing raja Persia ilal Islami maring mlebu Islam. Awil jizyati utawa mbayar pajak. Penaklukan kota Qadisiyah. Sa'id bin Abi Waqqas mengirimkan beberapa orang delegasi atau utusan kepada Raja Persia untuk diajak memeluk atau masuk agama Islam atau membayar pajak. Ini waktu dulu, perjuangan di masa waktu dulu. Kalau sekarang lewat pendidikan-pendidikan untuk mencerdaskan umat manusia, mencerdaskan bangsa. Kita sebagai guru karena semata mencari ridho Allah, maka ilmu yang kita berikan kepada anak didik atau murid-murid atau santri merupakan sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu jangan dikira lewat materi atau harta benda. Karena rizki itu ada yang konkret, ada yang abstrak. Yang konkret adalah berupa materi, bentuk rumah, kendaraan, dan sebagainya. Yang abstrak yang tidak kelihatan termasuk ilmu pengetahuan, neriman, syukur, sabar, dan sebagainya. Ini adalah bentuk rizki semua. Kita berjuang amal sedekah jariyah juga berbagai cara. Makanya kita harus pandai-pandai untuk menyampaikan kepada orang lain biar kita mempunyai aset. Aset apa? Termasuk sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, termasuk anak soleh-solehah yang mendoakan kepada orang tuanya. Itu diantaranya. Ini juga misi perjuangan di zaman sekarang, mencerdaskan bangsa, semua umat biar cerdas, mengerti, terutama mengerti dalam ilmu agama. Kalau kita mengajarkan ilmu agama dan itu dilakukan atau digunakan orang-orang yang kita ajari atau kita berikan ilmu, maka kita mendapatkan bagian pahala atau komisi dari apa yang dikerjakan murid-murid kita atau santri-santri kita. Ini harapan orang tua kita itu hanya mendoakan semoga anak-anak kita itu soleh-solehah. Begitu. Amin. Begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma amin. Allah selalu meridhoi semua apa yang dilaksanakan. Amin ya robbal alamin. Begitu. Faghadiba mongko muring-muring atau marah sapa al-maliku raja raja Persia wa amara lan merintah sapa malik atau raja qaidahu ing panglimane malik atau raja. Rupane sapa? Rustam. Ya iku mau merintah rupane Rustam. Bi kita lil muslimina kelawan merangi atau menyerang wong Islam. Fasara mongko lunga sapa Rustam bijaisihi kelawan pasukane Rustam ilaan wasola temeka yen to tutuk atau sampai sapa Rustam amama jaisil muslimina
ing dalem ngarep pasukane kaum muslimin. Yahulu kang ngalang-ngalangi bainahuma ing dalem antarane Jaisul Fursi lan Jaisul Muslimin apa sing ngalang-ngalangi Nahrul Furati Bengawan Furat. Sang raja atau raja Persia pada waktu itu tanggapannya gimana? Kurang baik, marah, dan memerintahkan panglima perang Rustam untuk apa? Untuk menyerang umat Islam. Rustam bersama tentaranya bergerak sampai di mana? Sampai di hadapan pasukan orang Islam, di antara kedua belah pihak dipisah oleh Sungai Furat. Ternyata di situ ada sungai yang memisahkan kedua belah pihak atau pasukan. Ini kisah sekilas secara singkat pada masa itu. Misi perjuangannya juga langsung berhadapan. Kalau sekarang perang itu tidak begitu, langsung rudal atau peluru kendali, jarak ratusan meter bisa terjangkau, bahkan ribuan meter terjangkau dengan rudal peluru kendali yang sudah dideteksi. Itu zaman sekarang. Kalau dulu penyerangan itu berhadapan langsung pada musuh. Wa kana lan ono iku ma'a Rustama sartani Rustam panglimane perang Persia mau apa sing ana salasuna 30 apane filan tentara bergajah. Tentara bergajah membawa gajah semua. Kalau sekarang itu tank-tank, termasuk lapis baja. Dulu itu membawa gajah, unta, hewan-hewan itu karena belum ada kendaraan. Di masa sekarang pengembangan. Wa mi'atun wa isruna lan 120. Wa mi'atun lan 100 wa isruna lan 20 berarti 120 alfa apane? Alfa muharibin ewu tentara ahli perangi. 120.000 tentara perang. Ini yang dibawa siapa? Rustam, yaitu utusan siapa? Raja Persia. Untuk apa? Untuk menyerang orang Islam. Tapi akhirnya kemenangan di pihak orang Islam. Nah, pada waktu itu Rustam membawa 30 pasukan gajah dan 120.000 tentara. Coba bayangkan umat Islam hanya seberapa. Karena ini semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, makanya kita harus tenang dalam menghadapi ilmu. Belajar ini santai, tapi harus sungguh-sungguh. Yang penting kita usaha. Perjuangan kita sebagai masa-masa mencari ilmu adalah tolabul ilmi. Ini misi perjuangan di zaman sekarang adalah lewat pendidikan. Kita harus pandai, harus mengerti yang sesungguhnya. Kalau memang kita ditunjukkan kepada Allah yang baik, maka akan dimudahkan dalam mencari ilmu agama. Kalau Allah menghendaki hambanya baik, maka difahamkan masalah urusan agama dan disuruh hati-hati urusan duniawi. Karena kita hidup di dunia ini tidak lepas duniawi juga. Apa? Kita disuruh untuk ibadah semaksimal mungkin seakan-akan besok akan mati atau meninggal. Kita juga disuruh untuk mencari harta untuk sarana hidup ibadah dunia
sebanyak-banyak seakan-akan hidup selamanya. Nah, ini kita harus cerdas, bisa menggunakan waktu, menggunakan apa itu usia atau umur yang kita nikmati harus kita laksanakan dengan cara yang baik. Fanasiba mongko kecamuk hebat perang apa alqitalu perangan bainal fariqaini ing dalem antarane golongan loro. Golongan loro iku apa iki mau? Wong Islam karo wong Paris sing gak non Islam waktu itu. Wadolalan dadi apa perang utawa kital iku salah satu ayamin ing dalem 3 dina. Lama peperangan ini terjadi 3 hari 3 malam. In hajama kang keplayu lho melarikan diri. Fi nihayatia ing dalem pungkasane atau notoke salah satu ayamin sapa sing keplayu atau melarikan diri al fursu wong Persia. Orang Persia dulu kekalahan pada perang waktu itu dimenangkan oleh pihak Islam. Nah, itu pada zaman dulu. Sekarang lain lagi karena ini sejarah. Kita harus mengerti sebagai orang Islam tahu perkembangan Islam pada masa lalu. Maka terjadilah pertempuran yang hebat antara kedua belah pihak, yaitu orang Islam dan Persia selama 3 hari 3 malam yang berakhir dengan kekalahan tentara Persia, yaitu kemenangan di dalam pihak orang Islam. Wahamalalan nyerang jika saling gowo cah nama arti murad wae. Wahamalalan nyerang sapa Hilal bin Alqamah. Hilal bin Alqamah alal qaidi ing atase panglima Rustuma rupane Rustam. Faqatala mongko mateni sapa Hilal bin Alqamah hu ing Rustam ala saririhi ing atase ndukur atau ndukur ranjange atau tempat tidure Rustam. Wanadalan ngumumake sapa Rustam ngumumne ngene. Iki kok Rustam wanadalan ngumumake sapa Hilal bin Alqamah qatal turustuma para bil Ka'bati. Jadi diumumkan saya sudah membunuh Rustam demi pangeran yang mempunyai Ka'bah. Nah diarteni qatal tu wis mateni sapa ingsun siapa? Hilal bin Alqamah Rustuma ing panglima Rustam warobil Ka'bati lan demi pangeran kang kagungan Ka'bah. Hilal bin Alqamah menyerang panglima Rustam dan berhasil membunuhnya di atas apa? Di atas ya ranjang atau tempat tidurnya. Dia berseru, aku telah membunuh Rustam demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Akhirnya mengumumkan iklan, saya sudah membunuh Rustam. Nah, bagaimana? Demi pangeran yang mempunyai Ka'bah. Itu kata Hilal bin Alqamah. Fakabbara mongko maca takbir. Maca takbir Allahu Akbar. Sapa al muslimuna pira-pira wong Islam. Wa halalulan maca tahlil sapa muslimun. Halala iku tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku tahlil. Kalimah tahlil atau kalimah tauhid. Sangga halala yuhalilu tahlilan. Makanya kita harus memperbanyak tahlil kalimah tauhid. Jangan salah paham. Boleh membaca tahlil,
tahlil, yaitu halala yuhalilu tahlilan, yaitu yang berupa kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita harus memperbanyak untuk memperkuat iman kita. Diusahakan satu hari berlatih lah 100 kali, kalau bisa 1000 kali, kalau bisa ya di atasnya dan sebagainya, menurut kemampuannya sendiri-sendiri. Wahadi utawi iki perang terjadi antara pihak Persia dan orang-orang Islam pada masa itu, karena pihak Persia membawa 30 gajah dan 120.000 tentara perang. Iku aqdamu waqatin luweh gede-gedene perang. Wahadi utawi iki perang antara wong Islam dan wong Persia waktu itu, iku aqdamu waqatin luweh gede-gedene perang. Hadasat terjadi benal muslimina ing dalem antarane pira-pira wong Islam. Hadasat terjadi benal muslimina ing apa ing dalem antarane pira-pira wong Islam. Hadasat terjadi apa waqah atau perang benal muslimina ing dalem antarane wong Islam wal Fursi lan wong Persia. Kutila den pateni via ing dalem iki perang atau hadi apa masahiruhum pira-pira wong masyhure Persia. Tokoh-tokohe wong Persia dibunuh. Masahiruhum kalau sekarang diartikan tokoh-tokoh. Wahalakalan mati apa aksaru askarihim, akeh-akehe tentara Persia. Kotlan kelawan den pateni wahorkon lan kerem. Karena di mana ada sungai Furat, Bengawan Furat. Wadalika utawi mengkono-mengkono perang iku sanata 14, yaitu pada tahun ke-14 minal hijrati saking tahun Hijriyah. Terjadi perang penaklukan Persia ini terjadi pada tahun 14 Hijriyah, yaitu Nabi hijrah di Madinah 14 tahun di sana terjadi perang itu. Orang-orang Islam kemudian orang-orang Islam kemudian memperbanyakkan takbir dan tahlil. Karena apa? Kemenangan orang Islam, akhirnya banyak mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus menerus. Ini merupakan peristiwa terbesar yang terjadi di antara umat Islam dan Persia. Pada waktu itu di Persia, di Kursi. Pada peristiwa ini banyak tokoh-tokoh besar Persia yang terbunuh atau mati dalam medan perang. Dan banyak sekali tentara mereka yang binasa atau berantakan sebab terbunuhnya dan tenggelam ke dalam sungai Furat, karena itu di dalam atau di sekitar sungai perangnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-14 Hijrah atau Hijriyah. Sudah berapa tahun? Padahal sekarang tahun 1446 Hijriyah. Berarti sekarang ini sampai sekarang sudah 14 abad yang lalu. Sudah 14 abad yang lalu. Sudah lama sekali. Makanya kita sebagai umat Islam harus mengetahui sejarah-sejarahnya perkembangan Islam pada masa itu, masa dahulu,
Dan kita sekarang adalah untuk apa? Untuk berjuang lewat pendidikan-pendidikan untuk yang lebih baik, biar kita kokoh dalam keadaan apapun. Karena umat Islam kalau tidak mempunyai ilmu rapuh, kuncinya juga ilmu. Maka kita harus pandai-pandai mencari ilmu. Begitu. Kita jangan gentar mencari ilmu, walaupun keadaan apapun ya sebisa mungkin. Kalau Pak Abdullah dulu demikian ya, gak minder, biasa. Tapi gimana Pak? Walaupun sekarang belum bisa, Pak insya Allah dipelajari dengan sedikit demi sedikit bisa membaca kitab kuning, kitab yang asli, kitab salaf, kitab pesantrenan. Tidak ada apa? Tidak ada harokatnya, bisa dibaca sebagaimana bahasa Indonesia itu. Tapi harus menguasai ilmu alatnya. Jangan minder. Pak Tua dulu juga demikian. Makanya kalian kalau belum bisa ditulis lengkap nggak masalah. Walaupun kalian usianya baru sekian-sekian, ada yang 14 tahun, 15 tahun atau 17 tahun. Itu masa-masa belajar, masa-masa pengembangan. Nah, ini kitab apa? Kitab tarikh, kitab sejarah Islam yang langsung kita mengetahui kitabnya, tidak kata siapa dari siapa, tapi tahu kitabnya sendiri dan kita kembangkan, disampaikan kepada generasi penerus. Karena besok yang menjadi guru, yang menjadi kiai, bunyai, yang menjadi imam masjid, yang menjadi tokoh masyarakat adalah kalian semua. Seperti Pak Abdullah ini apakah hidup terus menerus? Loh, ada waktunya, bergantian. Bisa juga besok yang menjadi ketua organisasi ini. Seperti lembaga juga demikian. Besok yang jadi guru, yang jadi pengurus, yang jadi termasuk kepala madrasah ya kalian semua yang mampu. Mampu apanya? Mampu ilmunya. Nah, makanya ada skill adalah termasuk mempunyai kelebihan-kelebihan kalian semua. Ada sekarang saya lihat ada yang senang sepak bola, ada yang senang pidato, ada yang senang mengajar, ada yang senang sound system, ada yang senang olahraga, kan banyak. Makanya intinya itu satu. Nah, besok misalkan yang bisa sound system misalkan bagus itu, so dikembangkan, kamu berjuang lewat sound system Gus. Bagaimana Pak? Baik semata-mata mencari ridho Allah. Perjuangan itu berbagai macam cara. Ada yang donasi atau termasuk memberikan donatur dalam perjuangan untuk pengembangan, pembangunan, untuk memberikan support pada pendidik, untuk memberikan termasuk kenang-kenangan pada pendidik. Semuanya ini adalah perjuangan. Jadi kita jangan minder, walaupun sekarang ini belum bisa menguasai maksimal, harus berlatih. Kalau nggak bisa, jangan diam sendiri. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, Allahumma amin. Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin.